takutin. Saya udah kena musibah, takutnya anak saya ngelukain orang gitu. Nah itu yang saya takutin. Kenapa nggak ada konfirmasi? Kalau emang cara dia musyawarah, ngasih tahu dong ke keluarga korban. Ini nggak ada. Selamat siang. Ini hari Senin. Nah, Senin tanggal 6 Juli 2026. Ini ada ibu sama bapak sama anaknya ini mengadu ke kami mengenai perkara kasus penganiayaan yang berakibat matinya nyawa anaknya ya, yang terjadi di wilayah Polsek Cikarang Utara. Kejadiannya tahun 2025, tanggal 18 Oktober 2025. Ini kemudian ternyata pelaku sudah tertangkap sebenarnya. Kemudian dilepas lagi oleh pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara. Ini menurut keterangan dari orang tua korban. Karena orang tuanya itu ketemu di bulan April sama si pelaku lagi kondangan, ketemu tuh, ternyata dilepas oleh Polsek Cikarang Utara. Jadi ini kemudian keluarga ini menuntut keadilan karena ini sebenarnya kan kasus penghilangan nyawa yang memang hukumannya berat begitu. Nah, korban ini usia 16 tahun pada waktu meninggalnya, kemudian pelaku ini berkisar 17 sampai 18 tahun usianya begitu. Tapi kenapa tidak diproses kita nggak tahu di pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara ya. Jadi jelasnya kejadiannya saya ceritakan dulu secara sederhana. Pada sekira tanggal 18 Oktober tahun 2025 ini anak almarhum ini orang tuanya ini kan anaknya ini bernama Visi Al-Fatah. Visi Al-Fatah Pau ya. Visi Al-Fatah ini diajak temennya nongkrong di depan atau ngopi di depan Migacoan di daerah wilayah Cikarang Utara ya. Malam hari kemudian ternyata beliau bersama teman-temannya nongkrong, entah ada masalah apa, almarhum kemudian ditusuk oleh temannya. Temannya ini kelas 3, sementara kelas 2 ya, kelas 2 SMA, sementara si Visi ini baru masuk nih, Visi Al-Fatah ini. Nah, kemudian paginya meninggal lah temannya si korban ini kan, si Visi ini meninggal, diproses oleh Polsek Cikarang Utara. Nah, jadi kemudian ditunggulah oleh keluarga korban proses hukumnya bagaimana. Ternyata ditahan ini si pelaku, dua pelaku ditahan, yaitu yang bernama Dewa dan yang bernama Farhan. Itu pelaku penusukannya Farhan sama Dewa ya. Satu lagi yang namanya Randy melarikan diri, jadi satu DPO. Nah, ini kemudian cerita tentang kejadian ini kemudian di press conference-kan oleh pihak Polres Jababeka, Polres Metro Bekasi. Di press conference-kan tidak berapa lama dengan cerita yang lengkap, yang katanya mau berproses secara hukum, kemudian ditunggu-tunggu sampai sekitar April kemarin nggak ada beritanya. Ternyata ditemukanlah si pelaku ini ikut kondangan, dalam keadaan lepas bebas, ikut kondangan bertemu dengan orang tua korban begitu. Jadi kemudian ini orang tua korban shock, ini kenapa pelaku tidak diproses hukum begitu. Dicek ke Polsek Cikarang Utara, mereka nggak bisa menjawab ini. Jadi ini satu hal yang memang begitu tidak adil, dan di mana pihak kepolisian tidak menjalankan tugasnya menangani perkara kematian, di mana nyawa orang lain meninggal tapi tidak diproses, bahkan sampai sekarang belum ada kabar prosesnya, tapi orangnya sudah lepas. Nah, kita lihat ini pada waktu ini pelakunya nih, si Farhan ini ketemu di 4 April 2026 dalam kondisi bebas, difoto sama orang tua korban. Orang tua korban ini Bapak Mulyadi ini yang bertemu begitu. Jadi ada pertemuan secara tidak sengaja, si pelaku ini bebas ini begitu. Jadi ini kemudian orang tuanya menuntut keadilan ya. Kita juga lihat-lihat seperti ini, rasanya ini kita akan kejar
Polsek Cikarang Utara. Siapa Kapolseknya, siapa Kanit Sersenya, bagaimana penanganan penyidikannya, sejauh mana, dan kenapa dilepas begitu, dan kenapa sampai sekarang nggak ada proses, entah dari kejaksaan, entah dari persidangan, nggak ada sampai sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman media bertanya kepada orang tua almarhum atau salah satu kakak almarhum yang sekarang berada di sini, yaitu yang pertama Bapak Mulyadi dan Ibu Mulyadi beserta kakaknya Hani. Silakan lebih jelasnya, silakan bertanya. Kami selaku kuasa hukum nih, mendapatkan kuasa hukumnya baru mendapatkan cerita yang datang dari mereka. Tapi rasanya ini cerita ini valid karena ada bukti-bukti yang ada begitu. Silakan kalau mau bertanya kepada keluarga almarhum. Datang menanyakan di bulan kejadian bulan Oktober, kita nanyain bulan November, di bulan Maret, di bulan pokoknya 2 bulan terakhir kita kan kalau mengganggu kerjanya ya. Jadi kita ada kadang-kadang ngecat gitu, nggak langsung datang gitu. Oh ditunggu ya nanti sidangnya gitu. Nanti terus kadang ada jawabannya ini belum naik soalnya masih P19 katanya, belum P21, jadi di kejaksaannya ditolak terus gitu jawabannya. Berarti konfirmasinya setelah ibu ketemu di kondangan itu sama si pelaku? Sebelumnya kalau yang Yang kondangan itu udah nggak ada kontak apa-apa lagi, cuman pas Maret saya nanyain, saya dapat kabar dari tetangga si pelaku, kok kena si Farhan ada di rumah masa, saya gitu. Terus saya tanyain ke polsek, kalau emang nemuin pelaku itu aja kirim buktinya, foto atau rekaman. Nah tapi polsek nggak nanggepin 4 April nggak ada balasan apa-apa saya dari polsek, kita telepon juga nggak diangkat. Biar bicara ibu. 4 April saya nemuin pas kondangan tuh, pas 12 Maret saya nanyain, dia bilang begitu. April saya nanyain, saya kondangan ketemu anak saya yang nomor 3 nemuin. Dari situ saya ngejar-ngejar anak saya. Yang saya takutin, saya udah kena musibah, takutnya anak saya ngelukain orang gitu. Nah itu yang saya takutin. Kenapa nggak ada konfirmasi? Kalau emang cara dia musyawarah, ngasih tahu dong ke keluarga ini, nggak ada pemberitahuan. Keluarga korban nggak ada sama sekali. Makanya yang saya takutin anak saya ngelukain orang. Udah saya aja sakit, anak saya dilupain Ya, orang. takutnya kakaknya dari korban ini emosi terus panik mau ngebunuh orang lagi kan. Ya, oke Bu, lanjut Bu, ceritain Bu. Dan saya ngejar-ngejar anak saya, ngejar-ngejar si pelaku. Kata si pelaku saya ada yang nangguhin katanya gitu. Saya harus nemuin orang ini. Saya ikutin sampai ke kontrakan, ke pojokan. Dia tinggal di kontrakan, tempatnya gelap. Terus saya tungguin dia sama anak-anak saya ya. Saya bawa ke Polres. Dari Polres berhubung hari Sabtu, terus sama Polres saya antar ya Bu ke Polsek, antar lagi saya ke Polsek sama pelaku itu. Anak saya mau bapak ke dalam ya. Tapi tetap dilepas. Iya. Jadi tetap dilepas ini si pelakunya. Izin Ibu, itu anak Ibu sama si pelaku nih saling kenal nggak? Satu sekolah. Satu sekolah, dia kakak kelasnya. Sekolahnya di mana tuh Bu? Sekolah di SMK 2 SMK 2 Cikarang Barat. Izin bang, ini kan pelaku ditahan 2 ya? 2. 2, yang berarti yang satu lagi itu yang satu kabur apa ya? Yang satu DPO, yang 2-nya ditahan. Jadi 3 pelakunya. Pelaku pertama bernama Dewa, pelaku kedua bernama Farhan, yang menusuk ini, pelaku ketiga Randy melarikan diri. Jadi yang 2 ini ditahan, tapi kemudian dilepas. Dua-duanya. Begitu. Ya, Farhan sama Dewa aja. Tetangga. Ya, tapi keluarga di luar tahanan. Dari luar. Ya, tapi sampai sekarang belum ada proses hukumnya, begitu ya. Karena sebenarnya ini kan kasusnya bukan kasus yang ringan ya. Ini kasus penghilangan nyawa orang lain. Ini sebenarnya kasus berat yang ancaman hukumnya tinggi. Dan Motifnya apa sih Bang? dan motifnya tuh yang tahu pihak kepolisian sebenarnya. Karena mereka Kita nggak tahu, cuma datang
18 Maret anaknya meninggal, Sabtu saya disuruh datang 18 ya 18 Oktober. Terus Senin kita suruh datang ya ke kantor polisi buat laporan, udah terus suruh pulang lagi. Nomor LP-nya nggak pegang juga. Pegang surat apapun itu Kopian, kopian. Barang Hmm? terus langsung kayak Seharusnya. apa-apa. Itu kita langsung meninggal atau sempat pulang dulu? enggak, saya kan nggak tahunya udah di rumah sakit udah meninggal. Enggak sempat komunikasi. Enggak, komunikasi sama kakaknya jam 1 emang dia nggak punya motor, dia mau minjem motor atau kakaknya doang. Kagak sama saya cuma pamit habis sholat isya, Pak, Mak, ada yang ngajakin ngopi, gua keluar ya, jangan malam-malam deh, saya gitu. Terus kata dia enggak, cuman bentar, tapi mau izin malaman dikit dah ya, katanya mau ada acara rapat maulid, kata dia gitu. Ya udah saya kasih izin. Udah dari situ saya juga biasa aja ngebel ya jam 9 belum pulang gitu, saya juga ngebel, nggak ada yang tidur tulis karena saya kerja capek ya. Terus motornya hilang nggak? Kalau punya motor Pak, Nggak ada, dia sama temennya di kalau anak saya nggak punya motor, baru mau dia di Oh, pelaku sama keluarga pelaku sempat datang ibu nggak minta maaf atau minta Minta maaf. ya Setelah dihakamin ya 3 hari. 3 hari 3 hari datang minta maaf bapaknya. bapaknya kan. Kalau saya sih nawar saya maafin, bilang kayak gitu. Yang penting ada etikat lagi. Tapi proses tetap berjalan ya. Gitu. Saya udah lapor juga sama pihak polisi gimana Pak prosesnya. Oh masih aja di Bogor. Masih ada. Setiap kita nanya dia bilang Selalu kayak pihak gitu. polisi begitu. Selalu begitu. Nah, pas lagi saya tanya tuh, pas tadi ibu cerita ya ketemu di tempat kondangan, ternyata pelaku udah bebas. Gimana nih Pak? Pelaku udah bebas ini. Gitu. Alasannya dia tetap wajib lapor. Gitu. Penangguhan Karena ada pengacara 4 orang yang jamin dia keluar. Gitu. Oh, tanya dulu satu kepada abang kita kuasa hukum. Iya. Ini pelaku ini kenapa bisa bebas tanpa ada proses hukum? Ya, sampai saat ini kita dapati tidak tanpa adanya proses hukum. Ya, kita belum dalami di dalam, tapi sebenarnya perkara-perkara seperti ini yang terkait dengan penghilangan nyawa orang lain, ini biasanya nggak pernah ada penangguhan, penahanan, atau malah dilepas nggak pernah ada. Jadi ini kasus yang bagi kami agak anomali, kasus yang anomali yang tidak sesuai dengan pakem-pakem prosedur hukum. Jadi makanya ini kita tuntut kepada Polres Jababeka Metro Bekasi supaya mereka memproses kasus ini. Jangan cuma press conference saja gede-gede tapi kemudian perkaranya dilepas. Yang kedua kepada Polsek Cikarang Utara, ini memang harus memproses kasus ini juga, termasuk kalau ada pihak-pihak penyidik atau pimpinan yang kemudian diduga bermain dengan kasus ini, kita minta ini supaya ini ditertibkan kepada pihak Kapolda Metro Jaya ya kalau yang ini ya. Jadi kita minta demikian. Sementara ini kita sampaikan seperti ini karena kita tidak dapat data apa-apa mengenai apa yang terjadi di Polsek, apa yang terjadi di Polres, tapi kita mendesak pihak kepolisian untuk memproses kasus ini dan sampai kasus ini menjadi ramai sedemikian rupa karena ini akan merusak citra kepolisian lagi begitu ya. Jadi kita minta demikian. Ada pertanyaan lagi? Sudah si pelaku ini sama-sama di bawah umur kan ada. Nah, jadi begini, betul. Ada pelaku yang di bawah umur, di bawah usia 14 tahun, itu ada undang-undangnya di mana dikembalikan kepada orang tuanya salah satunya, atau dibawakan ke dinas sosial, tapi di bawah 14 tahun. Tapi pelaku ini sudah 17 tahun up. Ya, sudah megang KTP, bahkan pelaku ini sudah bekerja, sedang bekerja di salah satu perusahaan, pelakunya ini dilepas dan sedang bekerja, begitu. Nah, kita juga dapat data pelaku ini sudah 3 kali melakukan hal yang sama terhadap pihak-pihak yang lain juga, begitu. Jadi ini makanya kita minta supaya pihak Polsek, Polres maupun Kapolda Metro Jaya menertibkan perkara-perkara seperti ini supaya jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum yang mereka jalankan atau ya, perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Kalau memang ada tidak apakah dari pihak keluarga mau melakukan propam? Ya, sudah. Sudah.
tapi diserahin lagi ke Polsek Cikarang Utara. Selain lagi alasan ini dari langit propam apa? Saya sempat di BAP Pak ya, di Propam. Apa isinya apa BAP Pak? Nggak ada yang kita tahu di kota. Alasan dari Pak kan bukan karena ini kan kampus. Nanti Pembunuhan ini ya. Nanti mencuru sama dia. Apa Polres? Propam. Oh, Pak Polres. Ya. Terus Bapak tunggu aja nanti kabarnya. Gitu. Bulan April itu. Ternyata sampai bulan ini belum juga ada kabar. Kalau Iya, kalau ada kabar dari Propam juga belum. program di Polres apa langsung Propam Polres? ini. Polda. Propam ini Pak. Polda. Oh, Polres. Polres. Nggak lari ke sini. Enggak, belum. Baru ke Polres saja. Oh, gitu. Sambil bawa anaknya tuh, saya bawakan hari Sabtu, 4 April. yang 4 April saya bawa ke Polres, bawa pelakunya udah bebas, udah ada di luar. Gimana solusinya? Kan gini tuh gimana bagusnya? Akhirnya dibawa tuh pengantar tuh ke Polsek. Lagi. Berhubung hari Sabtu nggak ada ini ya, ada kalau libur, alasan kita libur nunggu hari Senin. Hari Senin saya datang sama anak Propam. ke Polres. Iya. Kasih. Udah Pak, nanti tunggu kabar aja. Kalau nggak jelas begini, Bu, ada rencana mau ke Impropam sini? Polda? Enggak, justru kita mau ke tempat ke media ini sekarang. Kalau ke Propam sana nanti ini media yang paling penting itu. Jadi supaya beritanya sampai dulu ke Propam lewat dari media gitu, Bang. Begitu. Terang Pak, saya jangankan ke tempat-tempat yang gede begini Pak. Polsek aja saya takut. Saya kan didampingin sama beliau hebat. Baru hari ini didampingin. Hebat Bayu Mara ini, Bu. Pengabdi serangan. Iya. Makanya yang lebih hebat nih media nih yang akan memberitakan ini. Aman, aman, Bu. Sama ini, Bu. Alhamdulillah, aman. Padahal tadi ada rencana untuk ke Polsek. Oh iya, nanti kita ke Polsek ini tentunya dengan surat ya. Iya, yang penting surat dari media sampai dulu ke mereka. Nanti kita tentunya dengan surat-surat yang lebih serius lagi kita sampaikan ya, termasuk surat teguran juga kepada pihak Polsek, kepada pihak Polres, agar jangan sampai tajamnya ke wilayah-wilayah mana? Ke bawah, tumpul ke atas. Enggak, tajam ke kanan, tumpulnya ke kiri. Jangan sampai begitu. Ini kejadian berapa tahun sih, Pak? Ini baru tahun 2025 nih, tanggal 18 Oktober 2025 kejadiannya. Sampai sekarang belum diproses ini. Jatuhnya mau hampir setahun ini, begitu. Kita tahu ya. Enggak, dia ini baru keluar dari pesantren terus Siapanya? pelaku. Pelaku ini terkenal bandel. Kalau dari ceritanya memang terkenal bandel katanya. Iya, sudah 3 kali melakukan ya. Iya. Katanya Iya. ini sih pernah ada ini juga. Ada konflik kayak gitu juga katanya. Enggak Pernah berantem lah sama temen-temennya, pernah nusuk juga gitu. Orang biasa tuh nggak biasa, kita nggak tahu tuh. Cuman kalau bisa lepas segitu kayaknya nggak biasa, biasanya begitu tuh. Dia pengacara 4 kok Pak. Gue pengacara 4 katanya. Oh, punya pengacara 4 ya, udah. Nanti kita juga cari tuh siapa pengacaranya itu. Yang ngejamin keluar. Sempat ketemu saya. Ya, siapa namanya pengacaranya, Bu? Kalau waktu lagi ketemu sama saya tanggal 4 April itu, dia bilang, Bu, saya nggak nyangka almarhum ada di situ. Gitu doang dia bilangnya, almarhum ada di situ. Saya tahu almarhum anak baik, Bu. Saya nggak nyangka almarhum ada di situ. Gitu dia ngomong gitu ya. Terus kalau emang saya bukan saya yang lakuin, Bu, kalau emang bukan kamu yang lakuin siapa? Bilang, saya bilang tuh sampai di mobil sampai jalan ke Polres itu, saya tanya dia terus. Bukan saya, Bu, ya kalau bukan kamu siapa? Coba tunjukin kalau emang teman kamu, saya gitu. Saya tahu, Bu, almarhum anak baik. Ini siapa yang ngomong tuh, Bu? Siapa yang ngomong? Kan ada 3. Arhan. Ya. Pelaku itu katanya pelaku bilang kayak gitu, tapi pas dia ditangkap itu saya kan login ke Instagramnya ini korban adik saya ya, itu ada VN itu banyak suaranya kayak suara pelaku gitu. Iya. VN-nya. Ya, artinya memang diduga si Farhan itulah pelaku utamanya, cuman dia nggak ngaku kepada ibu ya, gitu. Ya, jadi kita anggap aja begitu karena dia sudah ditahan sama polisi tapi dilepaskan juga begitu.